Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua, salam pramuka. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik, kita hari ini akan belajar mengenai kepanduan dan gerakan pramuka. Kita belajar sama-sama ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita yel-yel dulu yuk, biar semangat belajarnya. Yel-yel ini akan kita nyanyikan dengan menggunakan nada rasa sayang. Untuk bait kedua, kita ulangi sebanyak 2 kali ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kami dari kelas 5, kelas kami kelas juara. Kami dari kelas 5, kami siap belajar pramuka. Ikut pramuka, mari ikut pramuka. Mari kita bersama-sama ikuti pramuka. Ikut pramuka, mari ikut pramuka. Mari kita bersama-sama ikuti pramuka. Tepuk tangan dulu. Bagaimana? Sudah semangat untuk belajar hari ini? Baik, kakak akan mulai materi pada hari ini. Jadi, materi yang kita akan pelajari pada hari ini ada 2. Yang pertama adalah kepanduan, dan yang kedua adalah gerakan pramuka. Kita mulai dari sejarah kepanduan. Kepanduan dunia ini digagas oleh pemuda Inggris yang bernama Robert Stephenson Smith Baden-Powell, atau yang lebih sering kita kenal dengan nama Baden-Powell atau BP. Baden-Powell ini lahir di kota London, Inggris pada Februari 1857. Ayahnya bernama Domin Baden-Powell dan ibunya Henrietta Powell. Jadi ayahnya ini telah meninggal saat Baden-Powell masih kecil dan ia dibesarkan oleh ibunya. Baden-Powell pernah bersekolah di Rose Hill School dan Charterhouse School. Ia bertugas di Angkatan Darat Inggris dan ia ditempatkan di India dan Afrika mulai tahun 1876 sampai 1910. Saat Baden-Powell bertugas sebagai kolonel pasukan berkuda di Afrika Selatan, ia pernah dikepung oleh bangsa Boer di kota Mafeking. Pengalamannya saat dikepung oleh bangsa Boer ini, ia tulis menjadi sebuah buku berjudul Aids to Scouting. Nah, selanjutnya ada satu kelompok yang berisikan 21 orang pemuda bernama Boys Brigade. Mereka penasaran, ingin menguji kebenaran isi buku itu. Selanjutnya, kelompok tersebut mengundang Baden-Powell untuk mengadakan perkemahan di Pulau Brownsea, Inggris pada 25 Juli 1907 selama 8 hari. Pengalamannya berkemah bersama Boys Brigade itu ia tulis dalam buku yang berjudul Scouting for Boys. Boys Brigade ini akhirnya mengubah namanya menjadi Boy Scout. Selanjutnya, ajaran Baden-Powell ini terus berkembang. Dan berdirilah organisasi kepanduan-kepanduan bernama Boy Scout yang beranggotakan anak laki-laki usia penggalang. Baden-Powell pensiun dari tentara pada tahun 1910 dengan pangkat terakhirnya adalah Letnan Jenderal. Baden-Powell ini bersama dengan adiknya yang bernama Agnes kemudian mendirikan sebuah organisasi kepanduan putri yang diberi nama Girl Guides pada 1910. Nah, pada 1912 berdiri pandu usia siaga yang disebut dengan KAP atau Anak Serigala. Pada 1918, Baden-Powell membentuk Rover Scout atau pramuka usia penegak yang di mana anggotanya adalah
mereka yang sering bergiat di bidang kepanduan dan usianya sudah lebih dari 17 tahun. Pada 1920, para pandu sedunia ini akhirnya berkumpul di Olivia, London dalam acara Jabore Dunia yang pertama. Selanjutnya, apa sih tujuan dari kepanduan dunia? Ternyata tujuan dari dibentuknya kepanduan dunia adalah untuk melatih fisik, mental, dan spiritual para pesertanya, dan juga untuk mendorong para anggotanya ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di masyarakat. Setelah mempelajari tentang sejarah kepanduan, kita belajar juga mengenai sejarah gerakan pramuka di Indonesia. Yang ini kita belajar dulu yang pada masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1912, muncul kepanduan milik Belanda bernama Netherlands Pathfinders Organisasi. Pada tahun 1916, NPO ini berganti nama menjadi Netherlands Indische Padvinders Vereniging. Dan Mangkunegaran 7 membentuk organisasi kepanduan pertama milik Indonesia dengan nama Javanese Pathfinder Organisasi atau GPO. Selanjutnya, kemunculan GPO ini menyebabkan munculnya berbagai organisasi kepanduan. Contohnya, Syarikat Islam Afdeling Pathfinderi, Hizbul Waton, Nasional Islamist Pathfinderi, dan Jong Java Pathfinders. Namun, penggunaan istilah Pathfinderi ini mendapat larangan dari Belanda. Tetapi, tokoh nasional Indonesia tidak menyerah begitu saja. Akhirnya, istilah Pathfinderi ini diubah menjadi istilah pandu atau kepanduan oleh Kiai Haji Agus Salim. Selanjutnya, pada 1930, beberapa organisasi kepanduan meleburkan diri menjadi organisasi yang lebih besar. PPS atau Pandu Pemuda Sumatera, PK atau Pandu Kesultanan, dan IPO bergabung membentuk KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada 1931 dibentuklah wadah baru bagi gerakan kepanduan ini, yaitu PAPI atau Persatuan Antar Pandu Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke tahun 1938. PAPI ini akhirnya berubah nama menjadi BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Dan pada 1941 diselenggarakan Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum. Setelah kita belajar mengenai sejarah gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, kita masuk pada sejarah gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang ini, gerakan kepanduan mendapat beberapa hambatan. Di antaranya adalah banyak tokoh kepanduan yang ditarik masuk Keibodan, Peta, dan juga Seinendan. Selanjutnya, dilarangnya partai dan organisasi rakyat Indonesia termasuk gerakan kepanduan. Pada tahun 1961, kepanduan berubah menjadi gerakan pramuka. Hal ini dikarenakan terpecahnya organisasi kepanduan, penggabungan federasi yang hanya diikuti 60 organisasi kepanduan, padahal kala itu ada lebih dari 100 organisasi kepanduan yang ada di Indonesia. Alasan ketiga adalah sebagian besar anggota federasi ini di bawah kendali organisasi politik atau organisasi massa. Dan alasan keempatnya adalah kelemahan gerakan kepanduan yang akhirnya dimanfaatkan oleh pihak komunis. Selanjutnya, kita cari tahu apa itu gerakan pramuka. Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Istilah pramuka ini merupakan akronim dari Praja Muda Karana
yang berarti orang muda yang suka berkarya. Tujuan dari gerakan pramuka ini adalah untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Selanjutnya kita belajar mengenai lambang gerakan pramuka. Berdasar kepada surat keputusan Kuartir Nasional nomor 6 garing KN garing 72 yang merupakan penyempurna dari surat keputusan sebelumnya, yaitu 15 garing KN tahun 1967, lambang gerakan pramuka adalah siluet tunas kelapa atau nyiur. Berikut adalah arti kiasan lambang gerakan pramuka. Pertama atau 1, buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal, dan istilah cikal bakal di Indonesia berarti penduduk asli yang pertama yang menurunkan generasi baru. Jadi, lambang buah nyiur yang tumbuh itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. 2. Buah nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Jadi, lambang itu mengkiaskan bahwa setiap pramuka adalah seorang yang rohaniah dan jasmaniah sehat, kuat dan ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup dan dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Selanjutnya 3, nyiur dapat tumbuh di mana saja, yang membuktikan besarnya daya upayanya yang menyesuaikan dirinya dengan keadaan sekelilingnya. Jadi lambang ini mengkiaskan bahwa tiap pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat di mana ia berada dan dalam keadaan yang bagaimanapun juga. 4. Nyiur bertumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Jadi, lambang ini mengkiaskan bahwa setiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni yang mulia dan jujur, dan ia tetap tegak, tidak mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu. 5. Akar nyiur yang bertumbuh kuat dan erat di dalam tanah melambangkan bahwa tekad dan keyakinan tiap pramuka mempunyai dan berpegang kepada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata. Ialah tekad dan keyakinan yang dipakai olehnya untuk memperkuat diri guna mencapai cita-citanya. Dan yang terakhir atau keenam, nyiur adalah pohon yang serbaguna, dari ujung hingga akarnya. Dari lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia, serta kepada umat manusia. Apa sih manfaat belajar kita hari ini? Yang pertama, kita mengetahui sejarah berdirinya Kepanduan beserta dengan tujuan didirikannya Kepanduan. Yang kedua, kita mengetahui sejarah gerakan pramuka dan tujuannya, serta arti kiasan lambang gerakan pramuka. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, kita yel-yel lagi ya. Kita masih nyanyikan lagu yang sama dengan menggunakan nada rasa sayange, tetapi ada beberapa lirik yang berubah. Kita nyanyikan ya bersama-sama. 1, 2, 3. Kami dari kelas 5, kelas kami kelas juara. Kami dari kelas 5, sudah selesai belajar pramuka. Ikut pramuka, mari ikut pramuka. Kalau ikut pramuka ya gembira sama-sama. Ikut pramuka, mari ikut pramuka. Kalau ikut pramuka ya gembira sama-sama. Terima kasih untuk perhatian adik-adik semua. Kakak akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.